Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jofri Gentara Putra di channel Pemula IT pastinya. Dan pada video kali ini kita akan memasuki segmen bahas IT. Ya, tentu saja karena saya menggunakan baju yang sama seperti pada video sebelumnya ya. Intinya saya rekam video ini sama video sebelumnya tuh di hari dan waktu yang sama, dan makanya bajunya juga sama. Anyway, pada video kali ini kita akan memasuki segmen bahas IT. Kan udah ngomong tadi ya. Jadi segmen bahas IT ini kita akan membahas seputar dunia perkomputeran, perlaptopan, perHP-an, perakitan PC, ataupun hal-hal yang berhubungan dengan teknologi lainnya. Dan pada video kali ini sesuai janji saya di video sebelumnya, yaitu saya akan membahas beberapa keunggulan yang dimiliki oleh CPU AMD dibandingkan dengan kompetitornya yang tiba-tiba jadi boros daya. Itu apa sih? Oh, Intel. Ya, nggak ada maksud ya. Keduanya bagus kok. Nah, karena keduanya bagus, baik AMD ataupun Intel, pasti dari kedua belah pihak pasti juga memiliki kelebihan dan kekurangannya dari berbagai aspek. Nah, kita akan bahas beberapa keunggulan yang dimiliki oleh prosesor AMD dibandingkan dengan prosesor Intel. Oke, let's go. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Keunggulan yang pertama ada pada performa multicore-nya atau multi-threaded performance. AMD telah mengidentifikasi permintaan pasar akan performa multi-threaded yang lebih baik. Maka dari itu, CPU AMD memiliki keunggulan dalam kinerja multi-threaded-nya karena memiliki jumlah cores yang banyak dibandingkan dengan kompetitornya yaitu Intel. CPU AMD juga dapat mengatasi beban kerja yang memanfaatkan banyak thread dengan lebih efisien. Ini sangat menguntungkan untuk tugas-tugas yang membutuhkan proses paralel seperti rendering video, rendering 3D, dan tentu saja dengan banyak cores ini kalian bisa lebih lancar lagi saat multitasking. Nah, misalkan kalian lagi main game nih, terus pengen sambil Discord, pengen sambil nge-YouTube. Nah, dengan cores yang banyak itu, kalian bisa mengerjakan semua pekerjaan tadi dengan lebih lancar karena tiap tugas sudah dihandle dengan banyaknya cores pada CPU tersebut. Nah, perbedaannya dengan single-threaded performance yaitu kalau single-threaded performance CPU itu berfokus pada kemampuan CPU dalam menangani tugas pemrosesan satu persatu dengan memanfaatkan clock speed yang tinggi. Nah, sementara itu, multi-core atau multi-threaded performance ini mengacu pada kemampuan CPU dalam menangani banyak thread secara paralel dengan dukungan inti yang banyak atau hyperthreading seperti mempercepat waktu render saat melakukan editing video atau rendering 3D. Nah, tapi bukan berarti kalian bisa pilih CPU yang multi-threadednya bagus dan core-nya banyak doang ya. Kayak misal AMD FX 8350 yang memiliki 4 core 8 thread. Memang ya, CPU tersebut memiliki jumlah cores yang banyak dan memiliki hyperthreading ya. Namun single-threaded performance-nya kalah jauh dengan Ryzen 3200 yang hanya memiliki 4 core dan 4 thread. Nah, alhasil saat memang AMD FX 8350 ini bisa menjalankan aplikasi atau tugas lebih banyak dalam satu waktu. Tetapi tugas atau task tersebut akan lebih cepat diselesaikan oleh Ryzen 3200 karena multi-threaded performance itu bukanlah segalanya ya. Karena ada faktor lain seperti performance per clock atau instruction per clock, lalu arsitektur CPU-nya, lalu teknologi CPU-nya, dan hal-hal lainnya. Maka dari itu, bisa saja CPU dengan 6 core 12 thread akan kurang nyaman dipakai atau kalah dalam segi performa dibandingkan dengan CPU yang hanya memiliki 4 core 8 thread. Oh ya, di awal tadi saya bilang ya, AMD telah mengidentifikasi permintaan pasar akan performa multi-threadednya yang lebih baik. Dan sepertinya bisa dibilang ini juga salah satu marketingnya AMD ya. CPU AMD terutama saat awal-awal rilis Ryzen, CPU dari AMD ini memiliki lebih banyak cores dibandingkan dengan kompetitornya. Tentu saja di angkatan dan di kelas yang sama ya. Sebagai contoh, Ryzen 5 1600 yang memiliki 6 core 12 thread versus Intel Core i5 8400 yang hanya memiliki 6 core dan 6 thread. Nah, dengan banyaknya core dan fokus AMD di multi-threaded performance-nya ini, beberapa CPU AMD menjadi lebih unggul dalam performa multi-core atau multi-threaded performance-nya dibandingkan dengan kompetitornya. Oke, ada contoh lain kita ambil dari perangkat mobile, yaitu ada Ryzen 3 5300U yang memiliki 4 core 8 thread dibandingkan dengan laptop yang setara dari Intel yang menggunakan Intel Core i3 generasi 11, yaitu i3 1115G4 yang hanya memiliki 2 core dan 4 thread. Kita ambil contoh lain deh, kayak Ryzen 5 4500U itu memiliki 6 core 6 thread dibandingkan dengan laptop yang setara yang pakai Intel, yaitu Intel Core i5 generasi 10 ataupun generasi ke-11 kayak i5 1035G1 atau Intel Core i5 1135G7. Kedua CPU i5 tersebut hanya memiliki 4 core dan 8 thread. Namun semenjak munculnya Intel generasi ke-12, Intel sudah mulai memperbanyak jumlah cores-nya. Dan untuk Intel generasi ke-12 ke atas, beberapa CPU-nya sudah menggunakan hybrid cores. Soal ini saya udah bahas di video sebelumnya. Jadi balik lagi ke awal tadi ya,
AMD Ryzen itu semenjak awal rilisnya aja memiliki lebih banyak cores dibandingkan dengan kompetitornya di angkatan dan di kelasnya yang sama. Oke, yang kedua adalah price to performance ya. Definisinya yaitu ya bisa dibilang ukuran yang digunakan ya untuk mengevaluasi sejauh mana nilai yang diberikan oleh sebuah produk dibandingkan dengan harganya. Nah, CPU AMD ini sering kali menawarkan harga yang lebih murah dengan performa yang mirip-mirip dengan CPU Intel. Kalian bisa mendapatkan CPU AMD dengan kinerja yang serupa atau bahkan bisa lebih baik daripada CPU Intel dengan harga yang lebih terjangkau. Ini menjadikan CPU AMD pilihan yang menarik bagi pengguna yang menginginkan performa tinggi tanpa harus membayar harga yang tinggi juga. Contohnya aja, Ryzen 5 4500 dengan jumlah cores yang sama dan performa gaming yang mirip-mirip dengan Intel Core i5 10400F, tapi soal harga CPU Ryzen 5 4500 ini lumayan jauh lebih murah dibandingkan dengan Intel Core i5 10400. Ditambah lagi CPU Ryzen 5 4500 ini sudah support RAM dengan kecepatan 3200 MHz dibandingkan dengan Intel Core i5 10400F yang hanya mendukung hingga 2666 MHz atau 2666 MHz secara default. Contoh lain, untuk laptop deh, ada Asus TUF FA506QM yang pakai Ryzen 7 5800H dengan RTX 3060 yang harganya tuh sekarang di 15 jutaan. Nah, Asus TUF ini juga ada versi Intelnya, yaitu Asus TUF Gaming F15 FX506HM yang menggunakan Intel Core i7 11800H dan RTX 3060. Tapi harganya yang Intel ini 18 jutaan, bahkan hampir 19 jutaan ya. Nah, Ryzen 7 5800H yang ada pada Asus TUF ini performanya mirip-mirip sama Intel Core i7 11800H. Jadi kesimpulannya, jika kalian ingin mencari prosesor atau laptop yang harganya murah namun performanya tinggi, bisa pilih AMD. Namun balik lagi ya, performa itu bukanlah segalanya. Dalam beberapa kasus mungkin saja Intel bisa lebih unggul karena memiliki efisiensi daya, fitur-fiturnya juga bagus, dan keunggulan lain Intel yang tidak dimiliki oleh AMD. Maka dari itu saya udah bahas hal itu di video sebelumnya, boleh cek di kanan atas video ini. Keunggulan yang ketiga adalah kompatibilitas dengan generasi yang lebih lama. AMD itu konsisten ya dalam mempertahankan kompatibilitas soketnya. Nah, contohnya itu soket AM4 yang diperkenalkan pada tahun 2016 telah digunakan pada beberapa generasi prosesor Ryzen, dari Ryzen generasi pertama atau 1000 series sampai Ryzen 5000 series. Nah, hal ini tuh memungkinkan user untuk upgrade CPU mereka dengan model yang lebih baru tanpa harus mengganti motherboard yang kompatibel. Nah, tapi perlu dicatat juga bahwa tidak semua motherboard support hingga Ryzen 5000 series. Ada motherboard yang support karena diberi update BIOS sampai 5000 series, ada juga yang mentok di 3000 series, bahkan ada juga yang spesifik hanya pada beberapa jenis atau tipe CPU AMD Ryzen tertentu. Jadinya kalian perlu searching lagi lah soal ini. Namun positifnya itu tadi ya, jika kalian dulunya membeli Ryzen 1000 series minimal A320M aja, jika motherboardnya ada update BIOS sampai Ryzen 5000 series, selamat, Anda bisa pakai Ryzen 5000 series di motherboard lama Anda. Berbeda dengan kompetitornya yaitu Intel ya. Intel sering gonta-ganti soket. Kayak Intel Gen pertama itu cuma satu-satunya yaitu LGA 1156, lalu Gen 2 dan Gen 3 pakai soket LGA 1155, lalu ganti lagi di Gen keempat pakai LGA 1150, lalu ganti lagi di generasi 6 dan generasi 7 itu pakai LGA 1151, lalu di Gen 8 dan Gen 9 juga ganti lagi jadi LGA 1151 versi 2, lalu di Gen 10 dan Gen 11 juga ganti jadi LGA 1200, lalu di Gen 12 dan Gen 13 juga ganti jadi LGA 1700. Aduh, capek juga ya. Kompatibilitas yang lebih baik dengan generasi yang lebih lama pada CPU AMD memberikan keuntungan bagi user ya dalam beberapa hal, seperti fleksibilitas upgrade, penghematan biaya, dan keseluruhan pengalaman pengguna yang lebih baik. Nah, tapi kita juga perlu paham ya batasan atau kompatibilitas yang mungkin terkait dengan generasi dan soket CPU yang spesifik, seperti support PCIe-nya, support RAM-nya, dan juga fitur atau teknologinya. Karena kita nggak mikirin soal CPU dan motherboard doang ya, ada graphic card, ada juga SSD. Jadinya kalau kalian pakai misal motherboard lama terus pengen pakai SSD yang generasi kelima, kalian tuh nggak bisa pakai di motherboard lama kayak A320M atau B450M. Kalian perlu upgrade motherboard kalian supaya support SSD dengan kecepatan yang tinggi juga.
Oke, next, keunggulan yang keempat ada performa iGPU-nya. iGPU pada CPU Ryzen dari AMD yang diberi nama AMD Radeon Graphics ini telah menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan dengan iGPU pada CPU Intel dalam beberapa kasus. Sebagai contoh, iGPU Radeon Vega 8 pada Ryzen 3 2200G yang memiliki performa gaming yang hampir setara dengan GTX 650 dari Nvidia, yang itu merupakan GPU discrete ya, bukan iGPU. Contoh lain ada Radeon Vega 6 dari Ryzen 5 5600G. Itu bahkan bisa bersaing dengan GTX 750 Ti dalam beberapa games ya. Jika dibandingkan dengan iGPU Intel, performa gaming pada iGPU AMD ini jauh lebih baik. Bahkan secara historis ya, AMD ini dulu pas zamannya APU AMD A sekian itu, nilai jual AMD itu pada iGPU ini. Jadi dulu pas Intel lagi naik-naiknya dan sebaliknya performa CPU AMD nggak bisa ngejar Intel, AMD punya cara buat lawan Intel, yaitu bagusin iGPU-nya, dan bisa dilihat performa iGPU AMD dulu juga bagus-bagus. Nah, hal ini juga cocok buat kalian yang mau rakit PC gaming namun terbatas pada budget yang ada. Karena dengan memilih CPU Ryzen ini, kalian udah bisa bermain games modern dengan playable dan dengan settingan tertentu tanpa harus mengeluarkan budget lebih untuk membeli GPU discrete. Oke, next, alasan yang kelima yaitu ramah buat overclock ya. Dibandingkan dengan Intel, AMD ini memberikan fitur overclocking pada banyak chipset dan CPU-nya. Misal seri bawahnya aja kayak Ryzen 3 3100, itu CPU unlock ya, atau bisa di overclock. Dibandingkan dengan seri bawahnya Intel kayak i3 10100, itu lock atau terkunci atau tidak diizinkan untuk di overclock. Untuk chipsetnya pun mulai dari chipset kelas bawah ya, A320M, kalian udah bisa overclock RAM-nya ya di chipset tersebut, walaupun juga terbatas dalam beberapa hal. Kalau mau overclocking CPU, kalian hanya perlu minimal chipset B series yang itu merupakan kelas menengah. Sedangkan di Intel kalian perlu motherboard seri tinggi atau Z series ya buat overclocking. Oke, sebenarnya ada beberapa tambahan lagi, kayak misal AMD Ryzen tuh udah cukup memiliki efisiensi daya yang baik ya. Tapi CPU modern sekarang tuh kita nggak bisa ngitung dari TDP-nya saja, atau nggak dari daya full load-nya juga. Ada banyak faktor lain yang perlu diperhitungkan juga gitu. Jadi kita nggak bisa ngitung satu hal doang dan bilang CPU ini boros gitu. Nggak juga, karena ya CPU zaman sekarang udah mulai canggih-canggih dan ya agak pusing sebenarnya ya. Nanti akan saya bahasnya soal efisiensi daya ini ya. Karena itu tadi ya, kalau dijelasin tuh banyak banget. Jadi nggak bisa saya jelasin singkat saat ini juga. Oke teman-teman, kalau mungkin ada poin lain atau ada alasan lain, beberapa poin yang bikin Ryzen itu lebih unggul daripada Intel, boleh komen di bawah. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Baik Intel ataupun AMD, ya saya udah bilang di video sebelumnya bahwa setiap CPU ataupun setiap manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing di berbagai aspek. Nah, balik lagi yaitu tergantung dari kalian calon konsumen CPU untuk memikirkan beberapa hal seperti kebutuhan ataupun keinginan ataupun tujuan penggunaan kalian itu untuk apa sih PC-nya. Lalu setelah itu kalian bisa memutuskan kalian pilih Intel ataupun AMD. Soal ini saya sebelumnya sudah pernah bahas, tapi saya nggak bahas secara lebih rinci. Maka dari itu saya kedepannya akan buat video bagaimana cara memilih prosesor sesuai dengan kebutuhan ataupun tujuan penggunaan calon konsumen. Itu video yang akan saya buat kedepannya, karena pasti kalian bingung. Walaupun sudah menonton 2 video kelebihan dan kekurangan AMD ataupun Intel, pasti masih ada beberapa orang yang bingung gitu. Jadi intinya gimana bang, kan setiap CPU punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, jadi saya ini pilih yang mana gitu. Oke, saya akan bahas soal itu. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan boleh komen di bawah, dan jangan lupa tekan tombol subrek, nyalakan lonceng notifikasinya, dan jika mau diskusi boleh komen di bawah. Dan mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian informasi. Saya Jofari Gandra Putra, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.